kabar? Kali ini kita akan membahas mengenai KPI, Key Performance Indicator, alat ukur untuk kinerja, performance. Jadi bagaimana kita mengukur performa transaksi saham kita. Nah, ini kita buka dengan pertanyaan, masih trading tanpa ukuran yang jelas? Jangan sampai ya profit stagnan dan kemudian kita terheran-heran. Kenapa? Apa yang terjadi? Pertama, dikatakan bahwa you cannot improve something if you cannot measure it. Jadi kalau kita tidak bisa mengukur sesuatu tidak bisa kita ukur, kita tidak tahu cara mengukurnya, kita tidak akan bisa memperbaiki atau meningkatkannya. Nah, itu sama. Kalau kita nggak mau atau tidak bisa mengukur kinerja transaksi saham kita, maka kita juga tidak bisa membuatnya lebih baik. Artinya ya profit atau cuan kita itu lebih ke untung-untungan saja. Sekarang profit, besok tidak. Wah, profit sudah banyak ya, kemudian hilang lagi karena lossnya banyak lagi, lebih banyak lagi. Nah, itu jangan sampai. Karena pada dasarnya ketika kita berada di dalam pasar saham, kita berbisnis saham, bermain saham ya, dalam tanda kutip bermainnya, maka sebetulnya kita perlu sustain di sana. Kita perlu bisa setidaknya bertahan, karena kalau kita tidak bisa bertahan ya habis. Nah, bagaimana kita bisa bertahan? Bertahan saja itu belum tentu kita cuan. Nah, tapi kalau kita tidak bisa bertahan ya udah wassalam. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada modal lagi untuk bisa dipergunakan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi tujuannya di sini adalah bagaimana kita bisa membangun sistem KPI, Key Performance Indicator, indikator apa yang bisa kita gunakan untuk mengukur performa. Banyak indikatornya, tapi kita pilih yang paling masuk akal dan paling berguna. Jadi berbasis matematika. Kita lanjutkan saja. Kenapa begitu? Karena ada yang namanya vanity matrix. Jadi matrix itu alat ukur. Meter, kilometer itu matrix. Ketika kita menentukan key performance indicator, yang kita ambil adalah matriksnya. Kemudian angka targetnya. Jadi apa itu adalah indikatornya, kemudian berapa itu adalah targetnya. Nah, jangan sampai kita mengambil vanity matrixnya. Jadi kayak misalkan win rate ratio itu bagus, kita bisa pakai, tapi harus kita tentukan bahwa ini tidak semata untuk senang-senang saja. Maksudnya bagaimana? Vanity metric itu hanya untuk senang saja. Misalkan kita bisa, wah saya dalam 10 trading itu bisa menang sampai 7-8 kali. Ya, bagus. Lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Tapi kalau kemudian ternyata rata-rata menangnya itu lebih kecil dari rata-rata kalahnya, bisa jadi end ya, di ujungnya yang dihasilkan adalah alih-alih keuntungan, kerugian. Jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kita pertama tidak punya alat ukur, dan umumnya kita tidak punya alat ukur karena kita tidak memiliki sistem. Kalau kita memiliki sistem, kita bisa menentukan alat ukurnya. Dan kemudian kita tahu apakah sistem yang kita gunakan itu bisa memberikan keuntungan atau tidak. Kalau sistem yang kita gunakan sudah benar, kita bisa perbaiki lebih bagus lagi. Tapi kalau sistem yang kita gunakan salah, kita karena ada alat ukur yang kita bisa lihat, kita bisa sesegera mungkin berganti sistem. Itulah manfaatnya kita perlu membentuk atau menentukan KPI, Key Performance Indicator. Karena kita bisa secara objektif ya menilai apakah cuan kita itu bisa kita harapkan atau enggak. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Nah, sekarang sebelum kita beranjak jauh, saya perkenalkan terlebih dahulu unit yang namanya R, dari kata risk atau risiko. Ini sangat berguna ketika kita menentukan KPI, karena semuanya akan kita ukur dengan R. R ini apa? R adalah unit risiko, yang intinya kurang lebih begini. Ketika kita memiliki total modal 10 juta rupiah, maka kita menentukan 1 R-nya berapa. Misalkan kita tentukan bahwa untuk setiap trading, loss kita tidak boleh lebih dari 1 atau 2% dari 100 juta. Artinya
satu kali trading 1R kita semaksimal-maksimalnya kerugiannya adalah 1% itu 100.000 atau 2% 200.000, tidak boleh lebih dari itu. Nah, secara profesional ya, orang udah dalam tanda kutip sepakat karena memang tidak ada aturan untuk mengikutinya, tapi kesepakatan bahwa pada umumnya menggunakan angka 1 atau 2% untuk menentukan risk. Nah, ini berkaitan dengan yang saya bilang tadi bahwa ketika kita ada di pasar saham, kita perlu menjaga yang namanya ketahanan. Berapa lama kita bisa bertahan di sana. Jangan sampai ketika kita memiliki uang 10 atau 100 juta, kita belikan semua ke dalam satu saham. Dan kemudian ketika nyangkut, kita biarkan nyangkut. Pertama, kita berpotensi kehilangan uang. Kedua, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itulah kenapa kita perlu menentukan maksimum loss yang bisa terjadi dalam satu transaksi. Kemudian aturan berikutnya sebetulnya untuk keseluruhan transaksi yang kita miliki tidak boleh lebih dari 6%. Artinya kalau kita masing-masing itu loss-nya kita set maksimum 2%, maka kita hanya bisa membeli 3 saham, 3 emiten yang masing-masing loss-nya tidak boleh lebih dari 2%, jadi totalnya 6%. Nah, ini menyebabkan ketika kita memiliki modal 10 juta, mungkin yang terpakai itu hanya setengahnya, bahkan mungkin seperempatnya, atau keseluruhannya kalau kita menentukan jarak antara beli dan jualnya itu, jual lossnya ya, jarak antara beli dengan stop lossnya itu, kemudian memberikan angka risiko yang 1 atau 2% tadi. Nah, nanti kita jelaskan contohnya. Nah, kemudian ketika kita sudah mengenali R, kita perlu beranjak ke yang namanya risk reward ratio. Ada idiom yang sudah sangat terkenal ya, cut your loss short, let your profit run. Jadi loss itu seminimal mungkin, ya profit sebanyak mungkin. Artinya ketika kita loss 1R, 1 kali loss yang sudah kita tentukan tadi, maka rewardnya, profit kita harus setidaknya 2 kali, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau lebih dari itu. Umumnya kita patok 3 kali keuntungan. Itu berarti ketika kita memiliki 10 kali trading, kemudian kita loss sebanyak 7 kali, dengan masing-masing lossnya itu 100.000 yang tadi kita tentukan, maka kita loss 700.000. Tapi karena kita mendapatkan kemenangan 3 kali R, 3 kali yang 100.000 masing-masing ya, maka masing-masing 3 kali kemenangan itu adalah 300, 300, dan 300. Totalnya adalah 900.000. Dibandingkan dengan kekalahan yang 700.000, kita masih mengantongin keuntungan 200.000. Itulah kenapa meskipun win rate ratio kita rendah, dari 10 perdagangan hanya menang 3 kali, tapi karena kita menentukan dan kemudian juga mendapatkannya ya, mendapatkan rewardnya setiap perdagangan yang menang itu 3 kali R, maka kita tetap mengantongi keuntungan. Itu pentingnya kita menentukan risk reward ratio. Jadi agar loss kita bisa maksimum di angka 1R, maka stop loss itu wajib dipasang secara otomatis. Nah, ini contoh yang tadi saya berikan ya, win rate 70% tinggi, ini trader rata-rata menang 500.000, rata-rata kalah 1.500.000. Kalau dia menang 70 kali tapi kalahnya 3 kali dengan masing-masing kekalahan 1.500.000, maka hasil akhirnya akan rugi total, karena totalnya dia akan kalah 4.500.000, sementara menangnya 3.500.000. 500.000 kali 7. Berbeda dengan trader B, dia win rate-nya hanya 40% rendah, 6 kali kalah, 4 kali menang, kalahnya lebih banyak, tapi karena
rata-rata kalahnya 1 juta, tapi rata-rata menangnya 3 juta, 3R ya, 3 kali 1 juta, maka hasil akhirnya menjadi hijau, profitnya lebih banyak, meskipun dia menangnya lebih sedikit. Jadi profesional itu tidak peduli seberapa sering mereka menang, mereka peduli dia seberapa besar mereka menang saat benar dan seberapa kecil mereka kalah saat kalah. Jadi cut your profit short. Nah ini tadi ya, cut your profit short, let the profit run. Nah kemudian kita beranjak ke KPI yang paling penting ya, yang namanya ekspektansi. Ekspektansi itu adalah rata-rata profit atau loss yang Anda hasilkan untuk setiap transaksi. Maksudnya bagaimana? Ketika kita tadi memiliki angka 7 kali loss, 3 kali win, kita mendapatkan kemenangan sekian rupiah. Nah, ketika kita bagi, kita mendapatkan yang namanya ekspektansi. Berapa banyak rupiah, kalau kita ukur dengan rupiah, berapa banyak rupiah yang dihasilkan setiap transaksinya. Jadi rata-rata setiap transaksi itu memberikan keuntungan berapa rupiah sih? Nah umumnya ini diukur dengan R. Jadi untuk setiap transaksi setelah di rata-rata kita mendapatkan untuk keuntungan berapa R. Patokannya di sini, kalau hasilnya ternyata di bawah 0, itu berarti sistemnya hancur. Kalau di antara 1 sampai 0,3 R itu average ya oke lah gitu ya, tapi bagusnya di atas 0,5 R. Artinya kalau tadi yang tadi itu menangnya 4.500.000, kalahnya 3.500.000, masih ada 1 juta. Kalau kita set di R-nya itu R-nya 200.000, maka rata-ratanya kita bisa hitung bahwa rata-rata kemenangan 1 juta dibagi, kalau menang 3 kali dibagi 3. Bagi 3, 300 sekian, berarti dia ada di 1 koma. Nah itu bagus banget. 1 koma R karena R-nya 200.000. Nah ini contohnya, win 40% 3R ya, loss-nya 60% 1R, maka ekspektansinya adalah 0,6. Kategorinya udah excellent. Nah, yang berikutnya profit factor. Ini kurang lebihnya sama sebetulnya, tapi lebih membandingkan antara total gross profit, semua profit dari yang ada dibagi oleh total gross loss. Berapa rupiah yang sistem Anda hasilkan dalam hitungan itu semua tadi. Misalkan profitnya 10 juta, lossnya 5 juta, maka profit factornya adalah 2. Ini untuk mengukur kesehatan sistem, apakah sistemnya sehat atau tidak. Oke, yang berikutnya kita membahas mengenai position sizing yang sebetulnya berkaitan dengan yang tadi. Ketika kita, tadi saya sudah bilang kan, ketika kita memiliki atau menyediakan 10 juta untuk satu transaksi, mungkin ke 10 jutanya itu tidak benar-benar kita keluarkan semua, karena kita hitung supaya bisa mendapatkan maksimal 1 atau 2%, maka kita harus menghitung total modal ya 10 juta, risikonya 1% misalkan, berarti untuk satu transaksi itu 100.000 rupiah atau 1 R-nya itu 100.000. Nah baru kemudian kita cek jarak stop loss-nya, entry misalkan di angka 500, stop loss-nya di 450, maka risikonya per lembar adalah 50 rupiah. Nah hitung lot yang boleh maksimal dibeli adalah 100.000 dibagi 50. Nah ini hasilnya salah ketik ya, beli maksimal itu bukan 2 lot ya, 20 lot, karena 100.000 dibagi 50 itu 4.000 ya, 2.000 ya, betul ya, 2.000, bukan 200, bukan, saya salah ngomong, bukan 4.000, 2.000 bukan 200, artinya 20 lot yang boleh dibeli maksimalnya, supaya lossnya maksimalnya 100.000. Nah yang berikutnya, jadi kita sudah sampai tadi, pertama adalah R ya, mengenal R, kemudian KPI kita bicara mengenai ekspektansi, kemudian profit factor. Nah yang berikutnya kita bicara mengenai drawdown. Drawdown itu floating loss, lebih singkatnya ya, sederhananya ada floating loss, karena sebenarnya drawdown itu dihitung dari yang paling tinggi ke paling bawah, tapi anggap saja floating loss adalah drawdown. Ini
kalau misalkan sampai terjadi, sebaiknya kalau kita pasang stop loss otomatis kita nggak akan nyangkut, tapi kalaupun nyangkut jangan sampai lebih dari, misalkan ini kita buat aturan tidak boleh dari 20%. Artinya apa? Ketika ada yang nyangkut sampai 20%, kita harus paksa untuk buang. Karena ya ini, ketika kita rugi 50%, untuk bisa break even, untuk balik ke asal itu kita butuh naik 100%. Semakin tinggi ruginya, kebutuhan naiknya juga akan semakin lebih tinggi lagi, yang bisa dibilang sangat-sangat kecil kemungkinannya. Misalkan rugi 10%, kita butuh naik 11%, ini masih mungkin untuk bisa terjadi. Tapi kalau sudah loss 50%, kita butuh naik 100%. Nah, itu susah terjadi. Oke, jadi kita sampai kepada kesimpulan ya. Yang kita perlukan adalah untuk bisa mendapatkan KPI tadi, angka-angka tadi, sebaiknya transaksi yang dihitung lebih dari 100 transaksi. Ini bicara statistik ya, untuk mendapatkan bahwa angka yang dihasilkan adalah angka yang signifikan, yang bisa dijadikan ukuran. Kemudian kita bicara risiko, itu tidak boleh lebih dari 2%, 1-2%. Kemudian risk reward ratio itu minimalnya 1:2, disarankan 1:3. Ekspektasi itu harus di atas R, dan kita aiming to be excellence, jadi di atas 0,3 tadi ya. Profit factornya juga harus lebih dari 1,5, dan maksimum drawdownnya itu tidak boleh lebih dari 20%.